Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Badruzzaman, perkenalkan nama saya Muhammad Adrian Wirakusuma dengan NIM 187221087 dari kelas Jaringan Komputer I2. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil ulasan saya terhadap artikel untuk memenuhi tugas network layer. Yang pertama-tama, artikel ini berjudulkan Method for Calculating Frame Check Sequence in Tech Ethernet Frames, karya dari Hiroshi Matsuda, Faculty of Economic Informatics, Himeji Dokyo University. Artikel ini juga dimuat dalam International Journal of Computer Applications, volume 59, nomor 12 Desember 2012. Yang pertama ada pendahuluan. Seperti teknologi lain, seperti Internal Protocol atau Transmission Control Protocol atau TCP, sebuah Ethernet frame juga memiliki bidang untuk mendeteksi beberapa kesalahan yang terjadi pada transmisi. Bidang ini disebut dengan sequence frame pemeriksaan atau frame check sequence. Biasanya ketika sebuah bingkai Ethernet menyampaikan informasi tambahan terkait fitur tertentu seperti VLAN atau Virtual Local Area Network, sebuah bidang yang disebut tag dimasukkan ke dalam bingkai dan FCS harus dihitung ulang. Dalam artikel ini, saya Muhammad Adrian Wirakusuma mengulas sebuah karya tulis ilmiah karya dari Hiroshi Matsuda terkait dengan metode hitung frame check sequence dalam tag Ethernet frames. Yang kedua adalah tinjauan pustaka. Hal ini dibutuhkan untuk nantinya bisa memahami terkait dengan perhitungan-perhitungan yang dilakukan. Tinjauan pustaka yang pertama adalah frame check sequence, di mana secara singkatnya frame check sequence ini adalah sebuah metode untuk menghitung tingkat kesalahan dari transmisi data. Biasanya hal ini dalam jaringan Ethernet. Transmisi data harus dilakukan FCS sehingga nantinya tidak terdapat kesalahan. Jadi FCS ini bekerja secara umum yaitu pada tahap awal. Kemudian pada tahap akhir juga dilakukan frame check sequence. Pada akhirnya, ketika FCS awal dan akhir ini dicocokkan dan terdapat perbedaan, maka di situ dapat diidentifikasi terdapat kesalahan di dalam transmisi data tersebut. Sehingga frame check sequence ini cukup penting dan sangat krusial. Pada Ethernet frame, FCS dihitung berdasarkan cyclic code atau yang disebut sebagai cyclic redundancy code atau CRC. CRC telah secara luas digunakan dalam sistem komunikasi digital untuk mendeteksi kesalahan yang terjadi pada channel atau CRC yang digunakan pada Ethernet dan mengikuti polinomial GX sebagai berikut. Dan jika kita menyatakan MXA polinomial yang sesuai dengan binary sequence yang terbentuk ketika menghilangkan FCS dari Ethernet frame, maka dapat persamaan yang seperti di bawah ini. Persamaan pertama adalah persamaan awalnya, dan persamaan kedua itu adalah persamaan dari implikasi, di mana ketika A mod B berarti itu tandanya adalah hasil bagi dari A terhadap B, maka dapat didapatkan persamaan yang kedua. Kemudian tinjauan pustaka yang kedua adalah metodenya itu sendiri, yaitu IEEE 802 1QTech. IEEE ini memiliki setidaknya 4 bytes, atau 1 bytes itu kan berarti 8 bit. Berarti ada kurang lebih sekitar 32 byte, 32 bit. Dan dimasukkan dalam source MAC address dan bidang tipe Ethernet frame untuk mengkomunikasikan informasi pada VLAN dan COS. Dan COS ini adalah nanti akan dijelaskan di pada tinjauan pustaka yang di bawah. Pada hal ini FCS bawaan dari Ethernet frame tidak digunakan dan FCS dari IEEE 802 1QTech mulai dikalkulasi. Untuk COS ini sederhananya adalah prioritas. Jadi nantinya COS ini adalah sebuah diksi di mana ketika nantinya ada sebuah beberapa request, maka prioritas itu yang akan menentukan yang mana dulu yang akan dikerjakan seperti itu. Ini adalah um, apa yang ada di dalam sebuah IEE tersebut, di mana yang pertama adalah destination A ini adalah MAC address, yang kedua adalah MAC source, yang ketiga adalah type, kemudian ada data, kemudian ada FCS. Nah, tag-nya ini berada di tengah-tengahnya dengan 4 bytes, di mana ada 4 bagian juga, yaitu ada TPID, ada PCP, ada CFI, dan ada VID. Di mana TPID itu adalah Tag Protocol Identifier, yang merupakan sebuah field yang menandakan bahwa Ethernet frame menggunakan IEEE 802 1QTech. Nilainya adalah 0x8100 dalam notasi heksadesimal. Kemudian ada PCP yaitu Priority Code Point,
di mana merupakan field dari 3 bit yang menunjukkan prioritas dari paket data, di mana nilai PCP yang lebih tinggi menandakan prioritas yang lebih tinggi juga. Kemudian ada CFI, yaitu Canonical Format Indicator, yang merupakan sebuah field 1 bit yang menandakan format alamat MAC yang digunakan dalam bingkai. Nilai 0 menunjukkan bahwa alamat MAC dalam bingkai mengikuti format yang ditentukan oleh IEEE. Kemudian yang terakhir adalah VID, yaitu VLAN atau Virtual Local Area Network Identifier. Merupakan sebuah field 12 bit yang menunjukkan identifikasi VLAN yang diberikan kepada frame atau bingkai. Kemudian tinjauan pustaka selanjutnya adalah Ethernet, di mana Ethernet ini adalah sebuah teknologi jaringan yang menghubungkan perangkat-perangkat dalam LAN atau Local Area Network. Ini adalah standar yang didefinisikan oleh IEEE 802.3 dan merupakan salah satu teknologi jaringan yang paling umum digunakan saat ini. Nah, Ethernet ini yang selain preamble itu memiliki setidaknya ada 5 bagian di bawah ini. Yang pertama ada Destination Media Access Control atau Destination MAC Address berjumlah 6 bytes. Kemudian ada source MAC address berjumlah 6 byte, kemudian ada type yaitu berjumlah 2 byte, kemudian ada data berkisar intervalnya di antara 46 bytes hingga 1500 bytes, dan yang terakhir adalah frame check sequence atau FCS dengan jumlah 4 bytes. Kemudian tinjauan pustaka selanjutnya adalah CRC, yaitu Cyclic Redundancy Code, di mana adalah sebuah metode dalam teknologi komunikasi yang digunakan untuk mendeteksi kesalahan data selama transmisi. Dan ini perhitungannya seperti yang tadi di atas di dalam rumus, yaitu ini ya di polinomial tersebut. Untuk tinjauan pustaka selanjutnya adalah Virtual Local Area Network, di mana ini merupakan sebuah metode untuk membagi satu jaringan fisik menjadi beberapa jaringan logis secara virtual dalam jaringan komputer. Kemudian yang selanjutnya adalah MAC, seperti yang tadi disebutkan, yaitu Media Access Control, adalah alamat fisik yang unik diberikan kepada setiap perangkat jaringan yang terhubung di komputer. Secara sederhana MAC ini adalah sebagai berikut. Ketika nantinya Ethernet itu memiliki sebuah jaringan, maka jaringan itu akan harus unik gitu. Nah, cara dia untuk menjadi unik maka akan diberikan MAC, baik itu destination maupun source. Sehingga ini adalah alamat fisik sehingga nanti bisa yang diberikan kepada perangkat jaringan sehingga bisa terhubung ke jaringan komputer seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah Transmission Control atau Transmission Control Protocol atau TCP. TCP adalah salah satu protokol yang digunakan dalam jaringan komputer untuk mengatur pengiriman data antara perangkat. TCP bekerja di tingkat transport layer jika kita ngomongin dalam OSI model seperti itu. Dan kemudian yang terakhir adalah class of service seperti yang tadi disebutkan. Ini adalah untuk mengatur prioritas atau tingkat layanan yang diberikan kepada berbagai jenis data yang dikirimkan melalui jaringan. Dalam konteks quality of service, berarti ini adalah prioritas itu bisa ditentukan dari bagaimana data tersebut eee, diprioritaskan dalam suatu jaringan. Sehingga nantinya, seperti contohnya ya, dalam jaringan yang melayani real time seperti VoIP, yaitu Voice over Internet Protocol atau video streaming gitu ya, paket-paket data yang terkait dengan aplikasi tersebut mungkin diberi prioritas lebih tinggi dan memastikan kualitas layanan yang optimal, seperti itu. Sehingga nantinya jaringan komputer ini bisa mendukung proses yang dilakukan secara real time dari VoIP tersebut. Kemudian yang ketiga ini adalah metode perhitungannya daripada IEEE 802 1Q tag tersebut ya. Pertama ini ada dekomposisi awal tag frame, di mana tag frame ini terdapat tiga. Yang pertama ini ada fork, ini adalah sebuah persamaan. Yang kedua adalah fh, dan yang ketiga adalah fv. Kemudian ada notasi tambahan juga, di mana FORG ini bisa dilihat seperti pada gambar, memiliki rumus seperti ini dengan modulo GX. Kemudian ada FHX juga dengan modulo GX. Kemudian ada VV, FV dari X yaitu dengan modulo GX juga notasi tambahannya. Kemudian dengan L adalah urutan tertinggi daripada DX ditambah 1. Maka dengan begitu bisa didapatkan persamaan VTEC, yaitu FORG ditambah VDIF. Dengan VDIF ini adalah kombinasi daripada VH dan FV. FH dan FV seperti itu. Maka ketika nantinya FDIF ini dijabarkan, maka akan gabungan daripada dua persamaan di atasnya. Dari persamaan-persamaan di atas dapat disimpulkan bahwa FCS pada tag frame itu tidak bergantung pada isi dalam data field-nya, namun lebih ke arah panjang daripada data field tersebut. Dikarenakan derajat HX pasti di bawah atau sama dengan 88, maka dapat didefinisikan CIX itu dengan I-nya 0 hingga 15 dengan persamaan yang bisa dilihat seperti ini.
Kemudian CIX kurang dari atau sama dengan 7 dengan persamaan VDIF sebelumnya, maka kita bisa menggabungkan antara persamaan ini dengan persamaan yang sebelumnya, sehingga nantinya kita mendapatkan VDIF seperti ini dengan RI-nya itu seperti ini. Mod GX kemudian dengan I-nya 0 hingga 15 seperti yang terlampir di atas. Selanjutnya adalah contoh permodelan daripada komputasi, di mana pada awalnya ada persamaan daripada L itu sendiri, seperti yang tadi disebutkan, adalah urutan tertinggi dengan L-nya. Kemudian nantinya output dari HX dan VX ini seperti yang tadi di atas digabungkan dengan eh, menjadi satu persamaan sehingga menghasilkan persamaan VDIF, FDIF, dan ini menjadi luaran atau outputnya seperti itu. Nah, di tag ini juga diberikan contoh ya. Semisal terdapat SW atau switch, sebuah eh, switch yang memiliki port yang dimiliki oleh VLANs berbeda dan port A dimiliki oleh VLAN B, VLAN 5. Pada situasi ini SW memasukkan IEEE 8021 QTAG ke dalam transmit frame ke router karena router harus membedakan milik VLAN mana frame yang harus diterima. Nah, ini adalah salah satu gambarannya untuk dari segi contohnya. Semisal PC yang di sini ini ingin mengirimkan frame ke F1, mengirimkan frame F1 yang memiliki prioritas terendah ke server D yang ada di sini. Dan F1 diberikan dalam notasi heksadesimal dari urutan paling kiri sejumlah 78 bytes. Nah, ini adalah eh, angka di dalam heksadesimal ya. Jadi ini 78 bytes jumlahnya. Nah, ketika kita bisa dikirimkan ini frame F1, maka kita bisa melakukan dekomposisi frame text seperti yang dilakukan di atas, seperti yang dijelaskan di sini dalam metode perhitungan. Maka nantinya kita bisa membagi yang pertama adalah HX menjadi 12 bytes dengan jumlah segini heksadesimalnya, kemudian DX dengan 62 bytes, dengan L itu urutan tertingginya 62. Kemudian FORG-nya kita dapat 4 bytes ya. Dan ingat konsep yang tadi ya, PCP yang di atas dikarenakan priority code point atau PCP0 dalam tag adalah 1, maka kita dapat VX itu adalah 4 bytes dengan jumlah segini. Nah, PCP ini itu adalah bagian dari one IEEE 8021 QTAG ini. Jadi kalau bisa dilihat di sini termasuk salah satunya adalah PCP juga gitu. Di sini ya, di One IEEE, IEEE 8021 QTAG, di sini ada TPID, PCP, CFI, VID. Nah, ini adalah PCP-nya, Priority Code Point. Nah, maka kita bisa mendapatkan di bagian bawah tadi ya, VX itu adalah 4 bytes. Nah, ini adalah model daripada perhitungannya. Di mana ini ada C1X, kemudian ada C1X juga, RX, mod GX, bagaimana di rumus yang di metode perhitungan. Seperti rumus yang ada di sini. Nah, dari hasil perhitungan ini, maka nantinya kita bisa menentukan apakah ada kesalahan atau tidak, seperti itu. Nah, nantinya bisa disimpulkan juga. Secara umum, dalam artikel ini, penulis Hiroshi Matsuda telah mengusulkan metode untuk menghitung FCS dalam Ethernet frame yang diberi teks secara efektif. Metode ini memanfaatkan hubungan antara frame Ethernet dan frame tersebut, menandai frame Ethernet di FCS karena frame tersebut banyak yang sama. Mengingat sebagian besar switching hub memiliki port yang mereka telah beri nomor VLAN dan hanya menghubungkan host, metode ini mampu diterapkan secara luas. Waktu yang diperlukan untuk mendapatkan FCS dalam frame yang diberi tag lebih pendek. Di dalam hal tertentu akan lebih berguna menggunakan metode ini dalam situasi seperti VoIP atau video streaming seperti itu. Atau sistem telekonferensi yang memiliki sedikit toleransi terhadap penundaan waktu. Menyederhanakan komputasi paralel di metode dari penulis akan menjadi salah satu gap research untuk kedepannya seperti itu. Tentu saja daftar pustakanya yang utamanya adalah dari karya Hiroshi Matsuda ini dengan judul A Method for Calculating Frame Check Sequence in Tech Ethernet Frames. Dan untuk tambahan di tinjauan pustaka yang saya membahas terkait dengan VLAN dan lain-lain, CRC, itu saya pribadi mengambil resource dari IEEE Computer Society, kemudian beberapa seperti dari Peterson juga di Cyclic Codes for Error Detections untuk definisi daripada CRC itu sendiri. Baiklah, sekian presentasi dari saya terkait dengan metode daripada Hiroshi Matsuda.
yaitu dengan metode IEEE 8021 QTech sebagai salah satu metode daripada frame check sequence dalam network layer. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.